Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, Bapak-bapak jamaah salat subuh musalla Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita bisa menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas itu ya menghambakan diri kita kepada Allah. Bisa melalui ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah-ibadah hati yang kita selalu hadirkan rasa bahwa kita itu adalah hambanya Allah di setiap aktivitas kita. Kalau menjalankan tugas sebagai hamba Allah di dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, merasa jadi hambanya Allah ketika sholat, merasa jadi hambanya Allah ketika ngaji, merasa jadi hambanya Allah ketika melakukan kebaikan apapun, maka itu sudah semestinya. Nah, yang butuh manajemen hati yang baik itu adalah kita merasa menjadi hamba Allah di dalam aktivitas-aktivitas yang kelihatannya itu aktivitas-aktivitas duniawi. Ya kita makan tapi kita merasa bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Nasi yang ada di depan kita, makanan yang ada di depan kita, itu untuk sampai di hadapan kita itu karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memang tidak gampang. Walaupun yang pertama juga tidak gampang, Pak. Kadang orang itu di masjid, kadang orang itu di musola, yang masjid dan musola itu rumahnya Allah, tapi yang diingat bukan Allah. Nah, gitu ya. Jadi tidak gampang dua-duanya sebenarnya. Tapi ya itu semuanya butuh perjuangan, butuh mujahadah. Ya, karena kalau ibadah itu ringan, maka pahalanya kecil. Ya, apalagi ibadah itu kita sukai, maka ya jadi nilai pahalanya itu tidak ada. Gitu. Makanya ya semua ibadah-ibadah yang ada dalam ajaran agama kita itu ya esensinya sebenarnya berat karena nggak cocok sama hawa nafsu. Tapi bukan berarti berat itu lalu kita gunakan sebagai alasan untuk malas-malasan mengerjakan. Justru disitulah ruang dialog kita dengan Allah bahwa kita bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah amal ibadah ini berat, tapi saya ini tetap berusaha untuk menjalankannya walaupun hawa nafsu saya itu bertentangan dengan itu semuanya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang intimidasi, tantangan-tantangan yang didapati oleh sahabat-sahabat Nabi dari orang-orang musyrikin Mekah. Dan kemarin kita juga sudah membuat kesimpulan-kesimpulan bahwa di antaranya kalau serangan-serangan fisik, bukan hukuman tapi intimidasi fisik. Kalau lisan sudah sejak awal dakwah sudah diolok-olok.
Kalau musuh-musuh Islam sudah menggunakan intimidasi berupa fisik, penyiksaan, maka sejatinya kekalahan itu sudah dekat dirasakan oleh mereka. Jadi ketika musyrikin Mekah kok sudah menggunakan gaya menyiksa sahabat-sahabat Nabi, maka ini sebenarnya menunjukkan dekatnya mereka dengan kekalahan. Ya, ini menunjukkan betapa mereka ada di puncak kekhawatiran ancaman. Karena kalau tidak di puncak ancaman, ya yang dilakukan kayak gaya-gaya sebelumnya, nego dengan Nabi. Wahai Muhammad, kamu itu pengennya apa sih? Sudah ketakutan banget. Makanya menggunakan jurus mabuk dalam menghalangi dakwah Nabi. Nah, jurus mabuknya itu ya pokoknya ketemu orang dipukul, ketemu orang dihajar, ketemu orang disakiti secara fisik, itu udah jurus mabuk. Dan itu sebenarnya tanda kalau mereka sudah ada di ambang kekalahan. Kan gitu. Baik. Ya, jadi sahabat-sahabat Nabi harus melakukan itu, Pak. Karena memang perjuangan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kondisinya seperti itu. Hanya bedanya kalau orang-orang musyrik sebelum Nabi Muhammad itu berani menyerang fisik nabinya, cuma orang-orang musyrikin Mekah waktu Nabi di kota Mekah tidak berani menyerang fisiknya Nabi. Itu bedanya. Ya. Kenapa kok demikian? Nah, ini kalau kita runut sampai ke atas, ini karena barokah doanya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu dakwah di kampung yang bukan tanah kelahirannya. Karena Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Dua-duanya setelah peristiwa Nabi Ibrahim dibakar kemudian enggak terbakar itu, dua-duanya keluar dari Babilonia. Babilonia itu kalau hari ini Irak. Itu kota pertama lah di muka bumi setelah Mekah Al-Mukarramah yang ramai banyak dihuni oleh manusia. Jadi zaman Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, sampai Nabi Nuh alaihissalam itu tinggalnya dulu di Babilonia. Babilonia itu ya Irak. Ada satu keajaiban dunia di sana namanya Taman Gantung gitu loh. Walaupun Taman Gantung itu secara bekas-bekas fisiknya nggak ada. Cuma catatan-catatan kuno tentang Taman Gantung itu ada. Jadi ceritanya ada tapi bangunan fisiknya tidak ada. Gitu. Nah, sejak Nabi Ibrahim keluar dari Babilonia dengan Nabi Lut alaihissalam ponakannya. Nabi Ibrahim sama istrinya juga, Sarah. Dari Babilonia, maka Nabi Ibrahim itu masuk ke Hebron ke Palestina. Adapun Nabi Lut sebelum masuk ke Palestina, masih di Jordania, itu berjalan ke arah selatan sedikit, ya, tinggal di perkampungan, ya, di sekitar Laut Mati, yang di sana ketemu dengan kaum-kaum yang nanti pada akhirnya laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Gitu ya. Jadi Nabi Lut di situ. Lah di situ itu bukan kampung halaman. Karena bukan kampung halaman, ya maka Nabi Nuh tidak memiliki sandaran keluarga yang kokoh. Akhirnya orang dengan semena-mena. Orang dengan semena-mena menghujat bahkan menyakiti fisik Nabi Lut alaihissalam. Makanya Nabi Lut alaihissalam berdoa, laula an awi ila rukmin syadid, seandainya aku ini punya keluarga yang bisa aku jadikan sebagai sandaran ketika aku dimusuhi oleh masyarakat. Nah, itu.
Nah, sejak itulah kemudian Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, sejak peristiwa Nabi Lot, Allah itu tidak ngutus Nabi kecuali dari keluarga terpandang kaumnya. Itu. Jadi nanti nabi-nabi yang lain itu rata-rata dari keluarga terpandang ya masyarakatnya. Nah, termasuk Nabi Muhammad karena dari keluarga terpandang akhirnya membuat orang-orang musyrikin Mekah segan ya untuk menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Tapi masalahnya yang ada di sekitar Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu nanti yang menjadi sasaran. Kalau kemarin kita sudah cerita Abu Bakar, nah yang kedua yang juga sangat masyhur ya, yang juga sangat masyhur disiksa itu adalah Bilal. Ya, itu adalah Bilal. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, awwalu man adharul Islam sab'ah. Sahabat yang pertama kali menampakkan keislamannya itu ada 7. Yang pertama, atau orang yang pertama kali menampakkan Islam itu ada 7. Yang pertama Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar. Kemudian Ammar. Lalu ibunya Ammar namanya Sumayyah. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lalu Bilal. Dan yang ketujuh adalah Al-Miqdad ibnul Aswad. Fa'amma Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah SAW. Famana'ahullah bi'ammihi Abi Thalib. Maka dia dijaga oleh Allah, dihalang-halangi oleh Allah dengan pamannya yang namanya adalah Abu Thalib. Sehingga musyrikin Mekah tidak berani menyakiti Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW amat sangat sayang sekali ketika pamannya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya, kenapa? Karena perilaku pamannya itu adalah perilaku orang beriman. Bela Nabi. Gitu Pak. Cuma masalahnya iman bukan hanya ekspresi fisik, tapi keyakinan dalam hati yang harus dilafadzkan juga. Itulah Abu Thalib itu ya sebenarnya hatinya sudah tahu kebenaran yang disampaikan oleh keponakannya. Cuma tidak mengikrarkan. Makanya iman kalau kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu variabelnya 3, hati yang yakin, lisan yang ikrar, fisik yang mengekspresikan. Itu. Kalau nggak mau ikrar ya dia tetap ada dalam keadaan yang tidak beriman. Pamannya Nabi itu ya yakin. Kenapa kok yakin? Sejak kecil usia 12 tahun Rasulullah SAW diajak berdagang ke Syam itu ketemu di Busra dengan pendeta namanya Buhaira, dikasih khobar. Ini anakmu ini nanti akan jadi orang besar. Ya, jadi sebenarnya sudah ngerti, cuma nggak mau ikrar itu. Makanya nyesel banget Rasulullah SAW. Kemudian wa amma Abu Bakar famana'ahullah biqaumihi. Adapun Abu Bakar maka dihalang-halangi oleh Allah, musuh-musuh musyrikin Mekah dihalang-halangi oleh Allah dengan kaumnya Abu Bakar. Kemarin walaupun Abu Bakar juga sempat hampir meninggal dunia itu Pak. Tapi kan punya keluarga besar yang siap menuntut darah, pengen bela Abu Bakar walaupun mereka kebanyakan belum beriman. Wa amma zairuhum, adapun yang lainnya berarti masih 5, Pak. Nabi ya, itu ada Abu Thalib, Abu Bakar ada keluarganya. Wa amma zairuhum, adapun yang lainnya fa akhadhahumul musyrikun. Semuanya disiksa oleh orang-orang musyrik, fa albasuhum adra al-hadid. Maka mereka itu dipakaikan baju besi. Ya,
dan baju besinya panas. Baju besinya panas, wasoharuhum fisyams. Tidak hanya itu, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari kota Mekah. Kalau lagi musim panas. Jadi sudah baju besi panas, kena panasnya matahari kota Mekah. Kita bisa bayangkan, jangankan kulit tubuh yang lebih sensitif dibanding telapak kaki. Wong telapak kaki itu kalau nginjak marmer yang ada di kota Mekah, yang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu Pak. Ya, yang marmernya di luar, bukan marmer putih di sekitar Ka'bah untuk tawaf itu. Kalau itu mau musim panas, kalau kita injek rasanya ya enggak terasa panas. Itu. Tapi yang di pelataran luar itu kalau panas ya panas. Di kaki itu. Nah itu kaki itu kan tebel. Telapak kaki itu kan tebel. Itu aja terasa panas, ya gimana dengan kulit tubuh yang lebih tipis dan lebih sensitif. Dijemur menggunakan baju besi itu. Fama minhum insanun illa waqad wadahum ala ma aradu illa Bilal. Dari 5 tadi itu maka semuanya itu semuanya meninggal dunia atau semuanya tersiksa-siksa, fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah wa hana ala qaumihi. Oke. Jadi kecuali Bilal. Jadi kalau yang lainnya seperti Ammar, Sumayyah, Suhaib sama Mikdad itu kemudian nanti akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari penyiksaan-penyiksaan itu dan mengikuti apa yang dimau oleh orang-orang musyrikin Mekah illa Bilal fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah wa hana ala qaumihi. Fa'atauhul wildan wa akhadhuhu yatufuna bihi syu'abu Makkah wa huwa yaqulu ahad. Kecuali Bilal. Lah Bilal ini penyiksaannya berbeda dengan yang lain. Ya. Bilal ini diikat, kemudian diarak keliling kota Mekah, lalu didatangkan anak-anak kecil, diminta untuk melempari Bilal menggunakan batu sambil mengelilingi Bilal. Ya, jadi Bilal jalan diarak, dikelilingi anak-anak kecil, dilempari batu, diolok-olok. Wa huwa yaqul, dan Bilal terus mengatakan ahad. Nah, iya, ahad itu berarti artinya yang Maha Esa. Kemudian Bilal itu tidak memiliki sandaran keluarga yang bisa menjaganya, yang bisa melindunginya. Sandaran keluarga itu bisa keluarga kandung ataupun dia adalah mantan majikan yang dulu dia adalah budak mereka kemudian dimerdekakan. Kalau Bilal itu sudah majikannya. Kalau Ammar bin Yasir, Sumayyah sama ibunya itu disiksa karena apa? Itu posisi stratanya lebih tinggi daripada Bilal. Dia sudah merdeka, cuma dulunya tetap budak. Tapi statusnya sekarang sudah merdeka. Gitu. Kalau Bilal sampai dia itu disiksa, kondisinya masih menjadi budaknya orang musyrik. Kalau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa bukan karena dia budak, cuma karena dia bukan orang Quraisy. Jauh dari keluarganya. Gitu. Lah Bilal itu sampai disiksa, itu statusnya masih punya majikan yang tidak beriman. Nah, justru majikannya itu nanti yang akan menyiksa Bilal tadi itu.
Makanya Umayyah bin Khalaf nanti juga matinya ada di tangan Bilal itu, Pak. Ya, majikannya yang dulu menyiksa Bilal. Oke. Kemudian apa? Di situ jelaskan falaisa lahu daurun fil hayati illa yakhtuma wa yuti'. Jadi enggak ada peran yang dilakukan oleh Bilal dalam hidup ini kecuali tugasnya hanyalah mengabdi jadi budak. Yuba wa yustara kasaimah, diperjualbelikan kayak binatang ternak. Kalau yang lainnya sudah pada merdeka. Yang budak hanya Bilal saja. Amma yakuna lahu ra'yun aw yakunu sahibu fikrin aw sahibu da'watin aw sahibu qadhiyah fahadhi jarimah syana' fil mujtama al-jahiliyah. Adapun budak kok sampai punya ide yang menyelisihi ide majikannya, itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran sosial bagi masyarakat jahiliyah. Kok Bilal tuh sampai punya ide yang beda dengan ide majikannya. Majikannya punya keyakinan kalau Tuhan itu banyak, Bilal punya keyakinan kok Tuhan itu satu. Bagi hukum sosial masyarakat jahiliyah itu merupakan sebuah pelanggaran sosial yang parah. Oke, akhirnya apa? Akhirnya Bilal disiksa itu, lalu lewatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Ala tattaqillah fi hadzal miskin hatta mata." Apakah kamu tidak takut kepada Tuhan? Ya, dari sikapmu yang semena-mena terhadap orang miskin ini, orang yang kasihan ini. Itu ngobrolnya Abu Bakar sama Umayyah bin Khalaf. Mau sampai kapan kamu menyiksa dia? Qala antal ladzi afsatahu fa anqadhahu mimma dara. Umayyah bin Khalaf mengatakan, kamulah yang merusak budakku ini, si Bilal ini. Ya, kamu yang meracuni pemikiran dia. Faqala Abu Bakar, ya, fa'angkidhu mimma tara. Ya kalau kamu mau, kata Umayyah bin Khalaf, selamatkan saja dia. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya sudah, aku lakukan. Indi gulamun aswad ajlidu minhu wa aqwa ala dinika u'tikahu bihi. Faqad qabiltu. Faqala huwa laka fa'atahu Abu Bakar As-Siddiq gulamahu dzalika wa akhadhahu fa'ataqahu. Jadi nanti intinya bahwa Bilal terjadi transaksi antara Abu Bakar sama Umayyah bin Khalaf, lalu dibelilah Bilal itu oleh Abu Bakar dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dibeli dengan harga berapa? Dibeli dengan harga 40 uqiyah emas. Ya. 40 uqiyah emas. Baik. Dan itu yang terjadi kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ajmain. Ba'da kulli mihnatin, kemudian setelah menjalankan sudah diazab-azab kayak begitu-begitu itu, ya. Cuma Bilal ini kemudian nanti ya menjadi orang yang merdeka. Tapi Bilal itu sudah merdeka sebelum dia itu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Karena esensi kemerdekaan itu adalah ketika orang itu merdeka dari penghambaan kepada selain Allah dan dia hanya menghambakan diri kepada Allah saja. Itu sebenarnya esensi merdeka itu begitu itu. Kalau orang masih diperbudak oleh hawa nafsunya, ya esensinya dia itu adalah masih budak. Jadi Bilal itu sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal itu sudah orang yang merdeka. Hakikatnya. Justru Umayyah bin Khalaf yang kelihatannya merdeka, itu esensinya adalah budak. Karena dia masih diperbudak oleh hawa nafsunya dan diperbudak oleh Tuhan-Tuhannya yang banyak itu. Itu makanya dalam Quran ya disindir-sindir oleh Al-Quran. Enak mana kira-kira seorang budak yang dimiliki oleh 3 majikan. Yang 3 majikannya itu punya selera berbeda-beda.
dengan budak yang dimiliki oleh satu majikan saja. Kan itu. Nah, itu ilustrasi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manusia yang punya banyak Tuhan dengan manusia yang cuma ikut aturan satu Tuhan. Kan itu. Nah, ada satu budak dimiliki 3 majikan, Pak. Majikan yang pertama punya aturan, kamu kalau masuk ruanganku harus mendahulukan kaki kanan. Majikan kedua punya aturan, kamu kalau masuk ke ruanganku harus mendahulukan kaki kiri. Majikan ketiga punya aturan, kamu kalau masuk ke ruanganku harus memasukkan 2 kakimu langsung lompat pokoknya di pintu itu. Kayak begini kan riwah, Pak. Ya, yang satu punya aturan yang berbeda dengan yang satunya. Kan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pengen menyindir bahwa kamu itu ruwet. Ya, kenapa? Karena yang membuat aturan dalam hidupmu itu terlalu banyak. Coba kalau Tuhanmu itu satu. Ya, maka kamu tidak akan stres, beban hidupmu pun juga akan ringan. Nah, itu. Baik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fasbahaman hajjus siddiq fi fakir riqab al-mustad'afina dhimnal khittah allati tanbutuhal qiyad al-islamiyah li muqawamati ta'dzib. Nah, akhirnya nanti Abu Bakar itu punya kebiasaan untuk apa? Untuk memerdekakan budak-budak yang disiksa-siksa itu. Dibeli, dimerdekakan. Nah, itu. Oke, dan banyak nanti selain Bilal yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Amir bin Fuhairah. Itu dibeli Abu Bakar, dimerdekakan, ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Kemudian ada budak lagi namanya Ummu Ubais, dibeli Abu Bakar juga. Kemudian ada Zunayyirah. Itu juga dibeli oleh Abu Bakar, budak perempuan ini, Pak. Ya itu. Dan budaknya itu buta ini. Zunayyirah itu buta, Pak. Buta-buta begitu itu tetap dibeli Abu Bakar. Padahal lazimnya orang tuh beli budak, carinya yang sehat. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya adalah supaya membantu aktivitas hariannya. Kan gitu, makanya Abu Bakar suka dikritik sama bapaknya. Nak, kamu itu gimana? Beli budak kok matanya? Iya, picek kalau bahasa kita. Emang nggak bisa dipakai ngeliat. Beli budak kok pincang. Iya, beli budak tangannya cekot. Beli budak kok kurus. Gitu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku itu membeli mereka tujuannya apa? Supaya aku itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi budak-budak itu aku beli, ya aku merdekakan, tujuannya bukan untuk mengabdi kepadaku, bukan untuk bantu aku. Tapi aku ikhlas, ya mereka adalah budak-budak beriman, dan aku memerdekakan mereka itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, jadi itu Bilal bin Rabah, kemudian ada juga Ammar bin Yasir, bapaknya sama ibunya, itu juga disiksa, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ammar disiksa, ibunya ditusuk, ya mulai dari kemaluan, kemudian tombak itu tembus sampai ke kepala ibunya. Dan dia adalah namanya Sumayyah. Dan Sumayyah ini adalah wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam, umatnya Nabi Muhammad. Yang mati syahid pertama kali dalam dakwah ini wanita, Pak, bukan laki-laki. Namanya adalah Sumayyah, umat Nabi Muhammad. Jadi ternyata bukan laki-laki yang pertama kali syahid. Tapi si wanita namanya Sumayyah tadi. Sumayyah itu dulunya memang budak. Sudah merdeka, tapi bagaimanapun juga mentalitasnya kan itu. Begitu ketemu dengan majikannya yang lama ya tetap, Pak. Walaupun sudah mukatabah, sudah pernah memerdekakan dirinya dengan membayar uang sekian kepada majikannya.
Tapi ya tetap semena-mena itu majikannya. Nanti ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini beda. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya pertama dia adalah kholnya Nabi. Khol itu adalah paman tapi dari jalur ibu. Cuma usianya masih di bawahnya Rasulullah. Tapi secara posisi itu pamannya Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal dengan jago memanahnya itu, Pak. Jadi kalau manah itu nggak pernah meleset. Gitu, makanya nanti dibangga-banggakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dari 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini juga sama ini punya ujian yang tidak gampang. Ujiannya apa? Ini ujiannya justru dari ibunya, Pak. Dari ibunya. Kalau yang tadi disiksa-siksa, kalau ini ujiannya adalah ujian psikis, di mana ibunya yang masih tidak beriman itu nggak mau makan, nggak mau minum. Dan mau makan sama mau minum syaratnya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agamanya. Murtad dari Islam kembali kepada kekufuran. Nah itu. Nah, Ibnu Katsir itu meriwayatkan hadis dari Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Ushrah bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, unzilat fiyya hadhil ayah. Ayat ini diturunkan oleh Allah tentang aku. Apa? Al-Ankabut ayat 8. Apa isinya? Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk kembali kepada kekufuran, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taat kepada keduanya di urusan itu, tapi di urusan yang lain kamu harus tetap taat. Gitu. Kalau disuruh mijitin ya mijitin. Disuruh nginjek-injek ya nginjek-injek. Kan gitu, disuruh ke toko untuk beli ini, beli itu, ya beli ini ya beli itu. Cuma khusus untuk perintah kamu harus murtad lagi, itu jangan ditaati. Jadi di sisi itu aja nggak boleh taatnya, Pak. Di sisi lain tetap harus taat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kamu harus tetap membersamai keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi jangan kalau orang Jawa bilang dikebyah-uyah, pokoknya sudah beda agama, sudah memusuhi, enggak. Jangan. Justru kamu itu enggak boleh taat kepada kedua orang tuamu yang masih kafir itu cuma di urusan apa? Kalau mereka nyuruh kamu keluar dari Islam. Tok itu saja jangan taat, yang lainnya kamu taati enggak apa-apa. Bahkan harus kamu taati. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, ini pengakuan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian nanti kita tutup. Kuntu rajulan barron bi ummi. Aku itu adalah orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Jadi memang dari dulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu memang sudah sangat dekat dengan ibunya, Pak. Falamma aslamtu, maka ketika aku masuk Islam, qalat, ibuku mengatakan, ya Sa'ad, ma hadzal alladzi araka qad ahdatsta. Latad'anna dinaka hadza aw la aqul wa la ashrab hatta amuta fatu'i rabbi. Wahai Sa'ad, agama apa sih ini? Ya, yang kamu anut ini agama apa? Demi Tuhan, pilihannya cuma satu, kamu meninggalkan agamamu itu atau aku nggak akan makan, aku nggak akan minum sampai aku mati. Sehingga nanti kamu akan dicaci maki oleh masyarakat karena sudah membunuh ibumu sendiri. Begitu tuh, Pak. Nah, ujiannya udah gampang ini. Ya, karena ibu kandungnya sendiri fayuqal. Maka orang-orang akan mengatakan, ya qatila ummihi. Orang yang sudah bunuh ibunya, nanti kamu akan dapat gelar itu. Faqultu la taf'ali ya ummah.
fa inilah ada dini li syai'. Maka saat berkata kepada ibunya, "Bu, jangan lakukan itu. Karena sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini." Jadi aku, ya, engkau jangan melakukan itu karena aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk sesuatu pun. Famakathu yauman walailatin lam ta'kul. Famakathat yauman walailatin lam ta'kul. Kemudian ibunya selama 1 hari 1 malam enggak makan, Pak. Full 24 jam enggak makan. Fa'asbahat qad jahadat. Maka ibunya sudah mulai melemah. Famakathat yauman akhar walailah ukhra lam ta'kul. Tambah hari kedua, siangnya dan malamnya enggak makan lagi. Sudah 2 hari 2 malam enggak makan. Fa'asbahat qad jahidat, maka ibunya semakin melemah lagi. Famakathat yauman walailatan ukhra lam ta'kul, tambah 1 hari 1 malam yang ketiga enggak makan dan enggak minum. Ya, fa'asbahat qad istadda juhduha. Tambah lagi, ya, tambah lagi letihnya, lemesnya. Falamma ra'aitu dzalika qultu, maka ketika melihat itu 3 hari 3 malam ibunya enggak makan dan benar-benar enggak makan, enggak minum, Pak. Maka melihat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, "Ya ummah, wahai ibuku, ta'lamina wallahi, ya, engkau tahu, demi Allah, laukanat laki mi'ata nafsin. Demi Allah, seandainya engkau punya 100 nyawa. Fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'." Kemudian 100 nyawa ini keluar satu persatu darimu. Engkau enggak makan, mati. Kemudian hidup lagi karena masih punya 99. Enggak makan lagi, mati lagi. Ya, hidup lagi, masih sisa 88. Sampai habis 100 nyawa itu, dan engkau memintaku untuk meninggalkan agama ini, maka aku tidak akan meninggalkannya untuk itu. Berat itu, Pak. Ya. Kemudian apa? Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Ya, kalau engkau mau makanlah, kalau enggak mau jangan makan. Fa'akalat, sampai pada akhirnya ibunya itu memutuskan untuk makan karena ternyata anaknya benar-benar sudah kekeh tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian riwayat Muslim yang terakhir, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah untuk tidak akan makan dan minum selamanya. Ya, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari agama Islam. Lalu za'amta annallah wassaka biwalidaika. Lalu nanti, ya, ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan itu kepada Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan Allah mewasiatkan manusia untuk tetap berbuat baik kepada orang tuanya, kecuali kalau orang tuanya itu menyuruhnya melakukan kesyirikan. Yaitu ayat tentang bakti kepada kedua orang tua. Baik, jadi ini yang dihadapi oleh para sahabat hari itu, ya, memang dramatis sekali. Kan itu, ada yang disiksa, ada yang diancam oleh ibunya sendiri, dan itu tidak gampang, Pak. Ini dilema banget bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas melewati itu dengan panduan wahyu, udahlah, baik aja kamu pada ibumu, cuma khusus kalau disuruh keluar dari Islam kamu jangan mau. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Iya. Baik, jadi kalau dari dialog yang terjadi di akhir hayat antara Abu Thalib dengan Abu Jahal, ya, itu ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, Rasulullah SAW itu kan
sangat dekat dengan mendekati Abu Thalib terus, kemudian Nabi meminta satu kata saja, wahai paman, ucapkan, nanti aku punya alasan untuk membela kamu. Dan kata itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Satu kata saja. Ya. Nanti aku jadikan sebagai alasan untuk bela kamu di sisi Allah. Karena kan orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, nanti dibela sama Nabi, Pak. Kayak apapun lah orang itu di dunia. Nabi bilang, loh ini umatku, ya Allah ini umatku ini. Itu makanya nanti ada namanya syafa'atul uzma, syafaat agung. Dan hanya Rasulullah SAW. Kenapa disebut syafaat agung? Karena itu adalah haknya Nabi yang tidak diminta di dunia, tapi akan diminta kepada Allah nanti di yaumil akhir. Nabi Muhammad mengatakan bahwa apa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Ya doa biha. Setiap nabi itu punya satu doa yang paling mustajab dan paling Allah kabulkan. Dan setiap nabi sudah membaca doanya itu di dunia. Yaitu yang nabi ini kepepet karena dituntut kaumnya melakukan apa, nah dia meminta kepada Allah dengan satu hak doa yang pasti akan dikabulkan itu. Semua nabi sudah baca doanya di dunia. Nabi Muhammad mengatakan wa ana adzakhiru da'wati, adapun aku kepepet kayak apapun enggak akan membaca doa paling ampuh itu, enggak akan aku baca. Kenapa? Aku simpan untuk umatku. Karena di yaumil akhir nanti umatku yang sudah baca kalimat syahadat itu akan menghadapi masalah yang lebih berat daripada masalah di dunia, dan aku akan meminta kepada Allah untuk hak yang belum aku minta ketika di dunia itu. Jadi sayangnya Rasulullah itu sampai kayak begitu itu, Pak. Nah, pengennya Abu Thalib cuma gitu, cuma Abu Jahal. Abu Jahal terus memainkan emosinya Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu pengen ya kamu mati dan orang-orang sepeninggalmu akan menuduh kamu sebagai orang yang sudah menyelisihi agama nenek moyangnya. Gitu loh, padahal kalau dipikir-pikir, nah, tapi ini namanya juga hidayah, Pak. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau Abu Thalib itu meninggal dunia, ikut agama Nabi Muhammad, diolok-olok oleh kaumnya, wong sudah mati kan juga nggak akan ngefek, mestinya kan gitu ya. Oh, sudah meninggal dunia, tapi ya jadi bahasanya adalah bahasa ini kalau dalam Quran namanya hamiyatul jahiliyah. Ini fanatisme jahiliyah di mana orang itu enggan untuk menyelisihi agama nenek moyangnya, Pak. Gitu. Nah, itu terus dipepet tuh sama si Abu Jahal sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat tauhid tadi itu. Gitu. Jadi kalau dilihat ya itu karena takut dituduh. Dituduh apa? Dituduh tidak setia terhadap agama orang tuanya. Apalagi orang tuanya Abu Thalib, Abdul Muthalib, itu adalah tokoh besar di tengah masyarakat Quraisy. Nanti orang-orang akan ngatain kalau kamu itu murtad dari agama bapakmu. Nah, Abu Thalib itu ke bapaknya takzim banget. Gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya mestinya kan simpel saja, tidak apa-apa. Oh yang benar adalah Muhammad. Ya, nanti dituduh-tuduh ya tidak apa-apa, aku sudah mati. Nggak akan ngefek. Gitu. Tapi ya namanya juga hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa apa? Ngasih hidayah kepada orang yang kamu sukai. Ya Allah, aku cinta ini, tapi dia kafir. Ya, berikan dia hidayah, enggak bisa. Walakin Allah yahdi may yasha, kecuali
Allah memang menghendaki untuk ngasih hidayah kepada orang. Begitu itu Pak. Ya nanti juga sama, ada juga Nabi Ibrahim juga mengalami hal yang sama, walaupun para ulama tafsir berbeda pandangan, ini adalah ayah kandungnya atau ini adalah pamannya. Tapi yang lebih kuat pendapatnya itu adalah pamannya. Azar yang bikin patung itu pamannya Ibrahim, bukan bapak kandungnya Ibrahim. Kenapa kok pamannya Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Azar itu dengan panggilan Abi, ya abadi, wahai ayahku, wahai ayahku. Dan ayah itu bisa ayah biologis, juga bisa bukan ayah biologis. Tapi kalau ya walidi, itu sudah pasti biologis. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul ashhad. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Gitu ya, berarti kedua orang tuanya Nabi Ibrahim itu beriman. Gitu Pak, cuma pamannya. Nah, pada waktu itu memang yang berperan dalam pendidikan Nabi Ibrahim adalah pamannya. Azar tadi itu kayak Rasulullah. Yang berperan dalam pendidikan Nabi itu adalah pamannya, Abu Thalib. Karena bapaknya meninggal, Rasulullah dalam kandungan, ibunya ngasuh sampai usia 6 tahun, kakeknya ngasuh sampai usia 8 tahun, cuma 2 tahun berarti. Nah, setelah 8 tahun sampai usia Nabi 50 tahun, berarti berapa tahun tuh Pak? 42 tahun. Itu Rasulullah SAW dididik, dijaga, dilindungi oleh Abu Thalib 42 tahun. Jadi alasannya kalau dilihat dari bujuk rayunya Abu Jahal itu karena tidak mau dituduh orang yang berkhianat kepada nenek moyang. Jangan dibayangkan hubungan dengan pemikiran nenek moyang itu kayak kita hari ini, enggak Pak, lebih kuat lagi. Jadi sampai pada level fanatik Pak. Pokoknya ini adalah yang dilakukan oleh bapakku dulu, sekarang aku lakukan. Ada alasan yang logis atau ada alasan atau enggak logis alasannya, tetap aku lakukan. Itu namanya fanatik itu begitu. Makanya susah. Sehingga ya pertama kali Islam itu datang ngajak orang untuk berpikir. Kenapa kok ngajak berpikir? Karena dengan berpikir ya fanatisme itu akan luntur dari dalam, Pak. Gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Oh iya Pak, silahkan. Oh iya, ya. Baik. Jadi sebenarnya yang dilakukan tidak serta-merta intimidasi, tapi hanya terorisme, Pak. Jadi hanya teror, hanya ancaman-ancaman sebenarnya. Karena begitu sudah diancam dan sudah kelihatan tidak melakukan perlawanan, ya terhadap apapun lah itu, terhadap pemerintah dan seterusnya itu ya sudah selesai. Gitu. Jadi tidak sampai pada intimidasi fisik. Ya gitu. Lah yang terjadi itu ya sebenarnya untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza Palestina itu. Kan gitu ya, itu kan secara fisik itu. Tapi ya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di mata dunia ya betapa mereka sebenarnya juga sudah menyiapkan diri untuk menghadapi si Israel itu.
gitu. Jadi runtuh itu hebatnya Mossad, hebatnya tentara Israel sebagai tentara terbaik di dunia itu, Pak. Ya, hanya dengan strategi perang yang digunakan oleh Hamas dan juga beberapa organisasi yang bekerja sama dengan Hamas di Gaza itu. Jadi nyaris yang ini secara fisik itu, Pak. Karena kalau sudah secara fisik biasanya nanti emosi masyarakat yang lain akan tumbuh. Tapi kalau yang selebihnya hanya sekedar diancam, kemudian tidak melakukan perjuangan setelah diancam itu. Kan apapun lah alasannya. Tapi begitu sudah intimidasi fisik, maka itu sebenarnya sudah dekat sekali. Ya, sudah di puncak kekhawatiran dan sudah di ambang kemenangan yang diintimidasi itu. Dan sejarah bangsa kita Indonesia kan begitu sudah mulai ke fisik sekuat apapun, ya, sekuat apapun kekuatan yang mengintimidasi ini kan pada akhirnya akan dilawan oleh masyarakat. Kan itu ya beberapa kasus dengan Inggris, dengan Belanda, ya, kemudian Jembatan Merah Surabaya dan beberapa kasus di tempat-tempat yang lain itu karena memang sudah fisik. Ya, makanya memicu emosi perlawanan masyarakat terhadap itu. Emang PKI ketika sudah melakukan secara fisik, ketika masih menyampaikan ideologi dan seterusnya, semuanya aman-aman saja. Tapi begitu terang-terangan melakukan penyembelihan terhadap tokoh-tokoh agama, pemuda-pemuda Ansor yang terjadi di Jawa Tengah dan seterusnya, maka memicu emosi masyarakat sampai akhirnya terjadilah yang terjadi itu. Itu tuh Pak. Jadi bukan sekedar, kalau sekarang sebenarnya intimidasi fisik itu ya terjadi real satu yang jelas-jelas adalah di Palestina, di Gaza. Yang kedua mungkin ya berita-berita beredar di wilayah-wilayah Muslim yang Muslim itu, di wilayah-wilayah non Muslim yang Muslimnya itu minoritas. Selebihnya hanya ancaman, hanya di teror-teror saja Pak, tapi nggak sampai ke fisik. Kalau sampai ke fisik, maka ini bahaya sebenarnya. Bahaya bagi apa? Bahaya bagi kebatilan itu. Karena apa? Karena pasti akan memicu ya emosi masyarakat tentang itu. Kalau Palestina ya memang karena sudah lama Pak mereka diintimidasi, sudah lama mereka diteror. Dan ini waktunya. Kan gitu. Sudah kalau 47, 48, 49, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 2007, kemudian 17, itu sudah hampir 80 tahun, Pak. Sudah hampir 80 tahun di teror, terus lah akhirnya mereka melakukan persiapan. Dan terornya kan gila-gilaan tuh. Ya orang lagi duduk sama, itu intimidasi fisiknya gila-gilaan. Orang lagi duduk sama istrinya, sama anaknya, ya diberontong peluru semuanya. Kan begitu. Dan ternyata ya yang terjadi adalah perang kemarin itu. Satu, itu kan ya kalau kita lihat ya kalah Israel. Ya, kalau kita lihat kalah. Karena tujuan mereka menyerang Gaza itu kan 3, dan tiga-tiganya nggak terwujud. Ya, tiga-tiganya nggak terwujud. Satu, pengen menghabisi Hamas. Yang kedua, pengen mengambil tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas. Kemudian yang ketiga adalah pengen menguasai Gaza. Itu tujuan serangan pada 7 Oktober 2024 kemarin. Tujuannya itu, Pak. 2023, 2023.
Yang pertama nggak terwujud, kedua nggak terwujud, ketiga nggak terwujud. Ya, makanya mereka ya secara kalau dilihat dari tujuan penyerangan itu nggak terwujud, ya berarti mereka kalah. Baik. Itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat, berkah. Sebentar lagi kita mau Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyiapkan fisik kita menghadapi bulan Ramadan, dan juga yang tidak kalah pentingnya memberikan kemudahan kepada kita untuk menyiapkan ruhiyah kita, menyiapkan spiritual kita untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini terjadi dalam diri kita lewati dengan suasana spiritual yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kekurangan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.